Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Saya kasih saat ini ya di TV sedang gencar membahas tentang penggandaan uang. Ya, ternyata uangnya uang palsu, emasnya emas palsu. Dan rupanya di Indonesia sekarang semuanya serba palsu ya. Katanya beras juga, beras palsu, beras plastik. Obat palsu, vaksin palsu. Serba palsu semuanya. Dan justru saat ini itu yang dicari orang. Aneh saudara. Bukan yang asli, yang palsu. Karena yang aslinya nggak ada. Jadi mau nggak mau yang palsu dikeluarin. Padahal dampaknya khususnya untuk obat-obatan itu sangat berbahaya sekali. Saudara yang kasih, firman Tuhan siang ini membahas tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang Tuhan berikan biasanya adalah yang terbaik buat hidup kita. Walaupun mungkin kita anggap itu kurang cocok, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Nah, bacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal 23. Ya, ayat ini seringkali kita baca, tapi kita untuk bacaan kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oke, sampai di situ dulu saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, dari Mazmur 23 ini ayat 1 dan sampai ayat 3 ini adalah yang didambakan oleh kita. Dalam kehidupan kita ingin hidup di tempat air yang tenang, sejuk, bersih, tenang, di padang rumput yang hijau, yang menyegarkan jiwa kita. Itu yang diinginkan oleh kita. Dan itu juga yang dimasmurkan oleh pemazmur. Tuhan adalah gembala. Tapi tidak sampai di situ saja. Pemazmur menyampaikan di ayat 4 kita baca, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, padang rumput yang hijau, air yang tenang, itu yang kita dambakan. Tapi pemazmur katakan, sekalipun
aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti dalam kehidupan ini, kadang-kala memang kita mau yang tenang, tidak ada gejolak. Tapi di dalam kehidupan ini, seperti pemazmur katakan, sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman. Berarti memang ada suatu saat di mana kita mungkin sangat-sangat terpuruk. Baik karena masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, atau baik masalah damai sejahtera dalam keluarga. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Sebab Yesus beserta kita. Sekalipun dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, lewat lembah kekelaman, karena Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan memberikan penghiburan buat saudara dan saya. Di ayat yang terakhir katakan, itulah nantinya kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin langkah hidup kita. Saat ini mungkin kita merasakan hidup begitu berat, tantangan begitu berat, hal-hal mencekam begitu berat, sehingga membuat kita khawatir dan takut. Tapi pemazmur katakan, aku akan tenang dalam rumah Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan bangsa Israel? Penerapan dari Mazmur 23 ini, kita akan kupas bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka ditindas di Mesir. Kita buka dalam Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Musa diutus Tuhan. Lama sudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara yang kasih, dalam kitab Keluaran ini, tadi kita sudah membaca bagaimana sebelumnya orang Israel pindah ke Mesir karena terjadi kelaparan di Kanaan. Kebetulan ketika mereka ke Mesir, ada Yusuf sebagai raja muda. Yusuf sebagai raja muda, sehingga keluarga besarnya bisa sampai di Mesir. Dan mereka hidup terjamin karena Yusuf sebagai raja muda. Zaman berlalu, ketika Yusuf sudah meninggal, seangkatan mereka meninggal, kemudian timbul generasi-generasi baru yang tidak kenal siapa Yusuf. Tidak kenal dengan sejarah bahwa dulu ada seorang bernama Yusuf yang berhasil membuat Mesir tidak jatuh dalam kelaparan. Tapi waktu sudah berlalu. Sekarang yang jadi masalah, orang Israel yang di Mesir, mereka bertambah banyak. Dan ini membuat bangsa Mesir menjadi takut. Tadi kita sudah baca bagaimana orang Israel berteriak kepada Tuhan karena mereka ditindas. Memang Raja Mesir membuat kebijaksanaan buat mereka, tetapi kebijaksanaan itu justru menekan orang Israel. Karena mereka harus kerja paksa. Mereka harus mengerjakan pembuatan batu bata. Mereka ditargetkan dan harus menghasilkan. Dan mereka ditindas sedemikian rupa. Dan teriakan mereka didengar oleh Tuhan. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga Tuhan ingin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan dia mengutus Musa. Saudara yang kasih, Musa sebagai orang yang diutus untuk dia berbicara kepada bangsa Israel itu tidak mudah. Makanya Musa minta tanda-tanda. Kalau memang benar Tuhan mengutus
Musa minta tanda-tanda supaya orang Israel percaya. Musa sudah bertemu dengan Tuhan ketika dia sedang mengembalakan kambing domba. Ternyata ada rumput yang terbakar, ada api yang besar, tapi rumputnya tidak terbakar. Musa penasaran, dia dekatin, dan ada satu suara, tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Musa melihat penglihatan bagaimana kuasa Tuhan terjadi, dan Musa disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan berita itu. Dan oleh bangsa Israel, kalau mereka mau, Musa disuruh Tuhan untuk memberitakan bahwa bangsa Israel akan dibawa keluar ke suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Berarti dalam saat ini sedang kerja paksa, kerja rogi. Mereka akan dipindahkan ke suatu tempat di mana kemakmuran terjadi. Dan itu memang diharapkan saat itu oleh bangsa Israel. Karena saat itu mereka sedang ditindas, ditekan. Jadi mereka berharap suatu kelepasan. Dan Musa disuruh Tuhan untuk menyampaikan berita ini. Kalau mau mereka mendengar, maka ajak tua-tua orang Israel untuk menghadap Firaun. Tapi Musa pun punya rasa keraguan. Tuhan, kalau mereka mau dengar bahwa engkau mengutus saya untuk mengajak mereka pergi keluar dari Mesir, kalau mereka tidak dengar bagaimana? Saudara, kalau saudara baca di pasal 3, pasal 4, pasal 5, di mana Tuhan memberikan tanda, memberikan mujizat kepada Musa. Mujizat yang pertama, Musa disuruh melempar tongkat yang dia pegang ke tanah, dan ketika tongkat itu sampai di tanah, tongkat itu menjadi ular. Dan Musa disuruh oleh Tuhan untuk pegang buntut ular itu, kemudian jadi tongkat. Itu tanda yang pertama. Kemudian Tuhan berikan lagi tanda yang kedua. Tuhan menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan ketika Musa menarik keluar, tangannya penuh dengan kusta. Kemudian Musa menantangnya kembali dalam baju dan dia keluarkan, tangannya sembuh normal total. Itu tanda yang kedua. Tuhan katakan, kalau dengan tanda itu mereka masih belum mau juga, kamu ambil air di sungai Nil, kamu tuang di tanah yang kering, maka air itu akan jadi darah. Ada tindakan tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk mengajak orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, dengan tanda-tanda ini, orang Israel tertarik untuk keluar. Karena dia mendengar bagaimana Tuhan menjanjikan mereka akan dibawa ke suatu tempat yang penuh dengan susu dan madu. Bahkan sebelum mereka pergi dari Mesir, orang-orang Mesir akan memberikan mereka emas dan perak untuk keluar dari Mesir. Sesuatu hal yang sangat menarik. Dan mereka mau. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yuk kita baca dalam Keluaran pasal 5 ayat 15 sampai 21. Keluaran pasal 5 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam hal itu hamba-hambamu ini dipukuli, pada rakyat Tuanku yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang harus kamu serahkan,
tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menanti mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu, menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Saudara, Musa disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda mujizat yang heran, dan membawa mereka suatu tempat yang penuh susu dan madu. Berarti suatu tempat dengan kemakmuran yang pasti. Tapi setelah bangsa Israel mau dan mereka menghadap Firaun untuk bicara bahwa mereka ingin pergi dari Mesir untuk mempersembahkan korban, masalah bukan menjadi baik, tapi ternyata Firaun menjadi marah. Mereka makin ditekan. Tadinya mereka disuruh membuat batu bata dengan bahan-bahan yang disiapkan oleh orang Mesir. Sekarang mereka tetap targetnya bikin batu bata, tapi bahan-bahannya harus cari sendiri. Dan ini sangat memberatkan. Dan ketika mereka lapor, karena mereka beranggap sangat memberatkan, para mandor ini lapor ke Firaun, dan Firaun bilang, kamu memang pemalas, makanya kamu baru mau pergi mempersembahkan korban kepada Tuhanmu. Dan mereka, tua-tua Israel ini baru tahu ketika mereka keluar dari istana Firaun, mereka melihat Musa dan Harun. Saudara, sebagai hamba Tuhan, Musa sebagai orang yang diutus Tuhan, Tuhan memberikan dia tanda-tanda heran. Mungkin juga dia bertanya, Tuhan, bukankah Tuhan mau bangsa Israel pergi ke suatu tempat yang penuh dengan susu dan madu? Tapi kenapa keadaannya justru makin berat? Saudara kekasih, dalam kehidupan kita saat ini, kita banyak berdoa, kita bergumul karena banyak masalah hidup yang terjadi dalam hidup kita. Tapi makin kita bergumul, makin kita bergumul. Kadang-kadang kita merasakan justru beban itu makin berat, makin mencekam, makin membuat kita khawatir. Musa menghadapi dilema seperti itu. Dia sebagai utusan Tuhan, tapi hasilnya justru makin menyengsarakan bangsa Israel. Saudara yang kasih, kalau saudara baca kisah ini selanjutnya, benar apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Karena memang Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan, dan dia tidak memperbolehkan orang Israel pergi. Karena kalau orang Israel pergi, berarti penghasilan dari bangsa Mesir akan berkurang. Karena mereka menghasilkan waktu itu batu bata yang sangat diperlukan untuk pembuatan kotak-kotak perbekalan. Dengan gaji yang mungkin tidak seberapa, bahkan praktis mungkin tidak dibayar, mereka dapat hasil. Tapi kalau bangsa Israel pergi, maka mereka merasa rugi. Makanya Firaun menjadi marah dan membuat peraturan yang makin berat. Saudara yang kekasih, kalau hidupmu terasa makin berat, seolah-olah bukan kelepasan yang terjadi, saudara baca firman Tuhan yang akan meneguhkan engkau. Berdoa, baca firman Tuhan, lebih dekatkan diri kepada Tuhan, lebih mengenal kepada Tuhan. Karena dalam Kristus ada sumber kekuatan. Saudara, bangsa Israel akhirnya memang benar keluar dari Mesir setelah 10 tulah tertimpa kepada orang Mesir. Tulah yang terakhir adalah matinya anak-anak sulung dari bangsa Mesir.
Saudara, dalam hidupmu saat ini, saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidup. Mungkin kau merasa makin berat. Tapi Tuhan inginkan siang ini kepada saudara dan saya, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Sama seperti pemazmur katakan, sekalipun aku masuk lembah kekelaman, sekalipun dalam perjalanan hidup kita harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, apapun permasalahan itu, ada seorang hamba Tuhan, waktu itu dia pulang dari misi penginjilan. Dia pulang dengan kekecewaan yang berat, karena di ladang penginjilan anak dan istrinya meninggal. Dia pulang sendiri. Dia pulang, kebetulan di kapal itu dia bersama rombongan olahragawan yang habis ikut olimpiade. Ketika kapal mendarat, rupanya sudah disiapkan penyambutan yang begitu mewah, begitu meriah. Hamba Tuhan ini karena satu kapal, akhirnya dia penasaran, dia liatin. Rupanya dalam rombongan olahragawan ini, mereka banyak yang mendapatkan medali emas. Dan mereka disambut oleh pemerintahnya dengan begitu hebat dan begitu meriah. Hamba Tuhan ini ikuti acaranya, dia liatin, karena dia kebetulan satu kapal, dan dia perhatikan sampai semua acaranya selesai, semuanya bubar, tinggal dia sendiri. Dia lihat kiri kanan, tinggal dia sendiri. Kemudian dia tanya Tuhan, Tuhan, enak ya olahragawan, mereka diutus oleh negaranya untuk memenangkan suatu pertandingan. Mereka mendapat medali emas dan mereka disambut begitu meriah. Tuhan, saya diutus oleh Engkau. Saya diutus oleh Engkau, Tuhan. Hasilnya tidak ada. Anak saya meninggal, istri saya meninggal, keadaan saya seperti ini. Sekarang Tuhan saya pulang, tidak ada satupun yang menyambut saya. Orang-orang itu disambut dengan meriah. Saya tidak ada satupun yang menyambut saya. Kemudian hamba Tuhan yang mendengar satu suara, anakku, engkau belum pulang. Engkau hanya transit. Saudara, kalau kita mau ke Manado, ya biasanya transit dulu di Ujung Pandang, nanti turun yang orang mau ke Ujung Pandang, nanti sambung lagi ke Manado. Engkau belum pulang, hanya transit. Nanti kalau engkau pulang, aku akan sambut engkau lebih meriah lagi. Hamba Tuhan ini menangis. Dia kata, Tuhan, benar. Sekarang saya belum pulang. Saya hanya transit. Nanti saya pulang ketika bertemu dengan Engkau. Saya percaya Engkau menyiapkan mahkota buat saya yang sangat mulia. Saudara, dalam perjalanan hidupmu saat ini, sama seperti bangsa Israel, dia mendengar bahwa dia akan dipindahkan ke suatu tempat yang penuh dengan susu dan madu. Suatu tempat yang melimpah ruah dan sangat bahagia. Tapi sebelum sampai di sana, kepahitan-kepahitan yang mereka hadapi. Mungkin saat ini, saudara sudah menghadapi kepahitan-kepahitan hidup yang begitu mencekam saudara, membuat saudara takut dan khawatir. Tapi siang ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya melalui Mazmur 23. Sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak. Karena gadamu dan bangkamu yang begitu. Karena Yesus Tuhan yang punya segalanya,
maka dia berkuasa atas kami. Siang ini biar kita percayakan seluruh hidup kita karena dia yang punya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi. Mungkin saat ini kau bergumul tentang keuangan atau tentang sakit yang tidak kunjung sembuh. Beberapa orang mulai takut dengan masa tua. Saya dikirimin video yang katakan saya takut dengan masa tua. Dulu anak-anak bisa sama-sama dengan saya. Sekarang mereka sudah satu-satu menikah dan tidak ada lagi yang sama saya. Apakah nanti saya ketika saya mulai lupa, apakah anak-anak saya mau tetap peduli dengan saya? Saudara, saat-saat ini memang keadaan dunia bisa seperti itu. Saudara, anak saya yang besar, dia bilang pada saya, Pak, 3 bulan ini mungkin saya nggak datang ke rumah ya, karena saya harus di rumah sakit. Ya bahkan dia bilang makan aja mungkin nggak sempat. Gitu. Jadi dia 3 bulan ini masuk dalam semester yang sangat berat. Dia harus banyak bikin buat presentasi. Jadi dia sangat berat sekali dan dia tidak bisa untuk datang ke rumah. Biasanya dia Sabtu Minggu datang ke rumah, nginap di rumah saya, tapi ini tidak bisa. Saudara, saya terdiam karena pernah saya mendengar kesaksian seorang ayah yang dia menyaksikan dia punya anak satu. Ayah ini dengan istrinya, suami istri ini bekerja keras untuk sekolahin anaknya ke Amerika. Dan yang sangat sayang dengan anak ini adalah ibu. Ya, istri sangat sayang. Dengan kerja keras mereka biayain anaknya sekolah. Nah, suatu saat sudah bertahun-tahun anaknya nggak mau kembali ke Indonesia. Anaknya udah dibilangin, ya kalau mamanya sakit, mama kamu sakit, balik dong. Ya nanti Pak, ya. Sampai mamanya sakit Pak ya. Dan dokter bilang kayaknya sih nggak lama lagi. Nah karena seperti itu maka ayahnya telepon anaknya, nak kamu datang, mama kamu sakitnya sudah sangat parah, kayaknya sudah tidak tertolong lagi. Kamu datang ya, mama sangat rindu sama kamu. Kemudian anaknya bilang, Pak, saya belum bisa datang. Saya berdoa aja dah. Ya, bapaknya mau bilang apa? Ya udah. Sampai akhirnya ibunya mati. Ayahnya telepon anaknya, nak, kamu datang. Mama kamu dipanggil Tuhan. Anak bilang, Pak, saya kagak bisa. Apa tolong videoin aja. Nanti videonya kirim ke saya. Bapak ini nangis, saudara. Dia bilang, Pak, tahu gak kamu? Yang paling sayang kamu adalah ibumu. Tapi kamu datang saja tidak bisa. Waktu itu saya berpikir, ya datang aja ibu sampai meninggal gak bisa. Tapi sekarang saya baru mengerti, saudara. Mungkin aja anak itu di sana izinnya belum keluar sebagai warga negara sana. Kalau dia pulang ke Indonesia, mungkin izinnya tidak keluar dan mulai dari nol lagi. Atau mungkin juga tidak bisa balik lagi ke sana. Bisa kejadian seperti itu. Ya. Atau bisa juga memang anaknya tidak mau datang. Tapi sekarang saya punya pengertian. Bisa saja anak tidak mau datang pada kita dengan alasan apapun. Sekarang saya sudah mulai mengerti. Kenapa? Karena saya tahu hanya Yesus yang tidak pernah melupakan saya. Ya, saudara bisa melupakan, anak bisa melupakan, bahkan zaman sekarang orang tua bisa melupakan anak. Tapi ada satu yang tidak pernah melupakan.
memperjuangkan saudara bangsa. Ketika bangsa Israel merasa terjepit dan dia merasa senang akan ditolong oleh Tuhan, tapi kenyataannya makin berat. Bangsa Israel akhirnya tetap ditolong Tuhan lewat pergumulan. Saat ini saya tidak tahu pergumulan saudara, tapi satu hal yang saya tahu dengan pasti, Yesuslah penolong saudara dan saya. Inilah firman Tuhan, kiranya kekuatan saudara. Apa masalahmu hidup? Masalahmu apa hari ini yang mungkin kau rasa tidak ada jalan keluar? Di dalam Yesus ada jalan keluar. Ayo kita datang bersama Dia. Kita serahkan seluruh hidup kita, sekalipun badai datang menerpa, ku tetap, sebab kau beserta. Itu suaranya nggak ada ya? Ada. Oh ya. Ya, sebelum ini kita ada video, mungkin bisa nonton ya. Tuhan menitipkan anak pada saya hanya 27 tahun. Pertanyaan itu yang terus ada di hati saya. Tuhan, kenapa kau gak kasih kanker batang otak kepada anak orang lain? Yang narkoba mungkin? Atau yang sering mendukakan hati orang tua? Kenapa harus cucu saya, Tuhan? Kenapa harus cucu? Lama saya gak dapat jawaban itu. Cucu ini berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya. Biasanya mereka nakal, suka memberontak, suka bantah. Tapi tidak dengan cucu saya. Cucu anak yang sangat baik, selalu dengar-dengar tidak pernah bikin susah orang tua. Ada 3 hal yang pasti saya rindukan ketika cucu tidak ada. Tidak ada lagi yang bilang, "Mas, happy birthday, Ma, panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati, Ma." Gak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Valentine's Day, cucu sayang sama Mama." Dan gak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Mother's Day, Mama adalah mama yang terbaik buat cucu." Sebagai orang tua, hati saya hancur. Dia akan jadi orang besar, dia akan sukses, dia akan menikah, dia yang akan makamkan saya. Bukan seperti hari ini saya yang memakamkan dia. Mungkin Tuhan berkehendak lain. Ketika sakit cucu tambah parah, cucu membuatkan saya di rumah sakit. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, Mama tidak usah sedih. Toh semua orang akan meninggal. Cepat atau lambat semua orang akan meninggal, Ma. Kita itu punya namanya garis kehidupan, Ma. Ada yang dari 1990 sampai 2014. Ada yang 1950 sampai 2014. Apapun itu kita cuma punya garis ini, Ma. Kemungkinan garis cucu gak sepanjang garis Mama. Intinya, Ma, bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mama gak boleh kecewa sama Tuhan Yesus, Ma. Tuhan Yesus baik, Ma. Tuhan Yesus baik. Dan Jojo sudah melakukan semua yang Jojo bisa.
bisa, cucu tidak nyesel, ma, cucu tidak nyesel. Detik saat itu saya tahu waktunya gak banyak. Cucu meninggal di pelukan saya. Dia bilang, ma, itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mama yang setia ya, mama yang setia. Dan dia meninggal di pelukan saya. Cucu sudah sama Tuhan Yesus sekarang di surga. Mama janji mama akan setia ikut Tuhan Yesus, nak. Mama selalu teringat cucu karena mama tahu Tuhan Yesus tahan cucu di surga supaya mama teringat selalu akan cucu di surga. Mama bangga punya anak cucu. Mama sayang sama cucu, mama sayang. Tunggu mama di surga ya, nak. Apa jalan, nak? Apa jalan? Terima kasih. Ya, saudara, itu cuplikan kesaksian seorang ibu ketika anaknya dipanggil Tuhan. Dia marah, kenapa bukan anak yang lain yang terkena kanker batang otak, tapi kenapa harus anaknya Jojo, Jonathan ya. Dan Jonathan itu waktu mau meninggal dia katakan, ma, umur kita itu seperti sepotong garis, cuman mungkin umur saya garisnya tidak panjang, tidak sepanjang umur mama. Makanya mama katakan, seharusnya anak itu yang kuburin saya, tapi hari ini saya yang kuburin. Saudara, kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Tapi satu hal yang harus kita ingat, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi Jojo katakan, ma, Tuhan Yesus. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ketika engkau dipanggil Tuhan, yang menjemput engkau Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang menjemput engkau tidak akan kesasar ke tempat lain. Engkau pasti dibawa ke surga, karena Dia dari surga, yang tahu surga, yang menjemput saudara dan saya. Tetap percaya Yesus. Itu yang Tuhan minta. Jadi saat ini mungkin kehidupanmu terasa makin berat, persoalan hidupmu makin menekan kau, sehingga kau menjadi takut, khawatir. Siang ini Tuhan katakan, tetap setia percaya. Mujizat besar Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Dan untuk bangkit berdiri sekalipun badai. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tak takut sebab Kau besertaku.
Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Saya tidak tahu masalah-masalah apa yang menekan kau saat ini. Tapi biarlah kita tetap percaya kepada Yesus. Karena Dialah sumber hidup kita. Dia yang meneguhkan kita. Dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena kehendak-Mu dan tongkat-Mu yang menghibur aku, ya. Oh, haleluya. 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 Engkau melihat hati-hati yang hancur saat ini. Apa tidak tahu Bapak pergumulan apa yang dihadapi oleh anak-anakmu satu persatu. Tapi satu hal yang Bapak ketahui dengan pasti, ya Bapak, bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau peduli akan hidup kami. Engkau menyertai hidup kami. Sebab itu, ya Bapak, Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera mengalir dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi dalam hidup. Dalam nama Yesus, berkat mengalir dalam hidup. Dalam nama Yesus, damai sejahtera mengalir dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Tuhan, saat-saat kami menghadapi air yang tenang, rumput yang hijau, tapi juga saat-saat kami menghadapi kekelaman, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.